Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Sari Dewi, SHUT MSI, salah satu staf dosen Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu dokumen PDD UKT-PT atau dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya merupakan dosen pengampu beberapa mata kuliah di Prodi Agroteknologi, antara lain mata kuliah Agroekologi, mata kuliah Pengantar Ilmu Tanaman, Pengantar Teknologi Pertanian, Botani, Sistem Pertanian Berkelanjutan, Rekayasa Ekologi, mata kuliah Agroforestry, dan beberapa mata kuliah lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Agroforestry. Mata kuliah Agroforestry ini memiliki kode PNE 1646 yang merupakan mata kuliah wajib Laboratorium Rekayasa Agroekosistem. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 6 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum. Capaian pembelajaran mata kuliah Agroforestry diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi terdiri dari CPL 1, CPL 2, dan CPL 8. Di mana CPL 1 ini adalah berbunyi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas dan kontribusinya untuk peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk CPL kedua, berisi mampu mengaplikasikan konsep dasar pertanian berkelanjutan pada kegiatan budidaya pratanam, tanam, dan panen. Dan yang terakhir, untuk capaian pembelajaran lulusan prodi yang ke-8, harapannya mampu merancang dan mengimplementasikan praktik pertanian yang baik atau good agricultural practices yang didukung oleh pengetahuan dan teknologi serta data dan analisis informasi. Dari CPL Prodi ini, kami turunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari CPMK 1, CPMK 2, dan CPMK 3. CPMK 1 yakni mahasiswa bertanggung jawab dan disiplin dalam mengerjakan tugas tentang analisis manfaat sosial, ekonomi, dan ekologi dari proses biofisik dalam sistem agroforestry. Dengan diturunkan kembali menjadi sub CPMK 1, yaitu mahasiswa dapat menunjukkan sikap peduli, bertanggung jawab, dan disiplin dalam memahami dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan berkaitan dengan sistem agroforestry. Kemudian CPMK yang kedua yakni mahasiswa mampu menjelaskan proses biofisik dan interaksi yang terjadi dalam sistem agroforestry baik secara ekologi, ekonomi, dan sosial. CPMK 2 ini kemudian diturunkan menjadi beberapa sub CPMK, yaitu sub CPMK yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan peranan sistem pertanian agroforestry dalam menjaga kesuburan tanah dan siklus hara. Sub CPMK yang kedua yaitu mahasiswa dapat menjelaskan interaksi antara pohon, tanaman non-pohon, dan tanah, terutama dalam pemanfaatan cahaya, air, dan nutrisi dalam sistem agroforestry. Sub CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa dapat mengenal konservasi lingkungan dan konvensi internasional, terutama konvensi perubahan iklim, keragaman hayati, serta kaitannya dengan sistem agroforestry. Dan yang keempat, sub CPMK yang keempat yaitu mahasiswa dapat menganalisis proses biofisik yang terjadi dalam sistem agroforestry. Kemudian sub CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi dan mendemonstrasikan sistem agroforestry secara ekologi, ekonomi, dan sosial, di mana CPMK yang ketiga ini akan diturunkan menjadi sub CPMK 1 yaitu mahasiswa dapat membedakan jenis tanaman bernilai ekonomi tinggi atau multipurpose tree species. Kemudian sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengevaluasi dampak positif secara ekonomi, sosial, dan lingkungan atau ekologi dalam sistem agroforestry. Sub CPMK yang ketiga
yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi peluang kerja dan penghasilan tunai dari sistem agroforestry, dan yang terakhir yaitu SUBCPMK keempat, mahasiswa mampu mendiagnosis dan merancang sistem agroforestry. Adapun deskripsi untuk mata kuliah agroforestry ini, mata kuliah agroforestry ini diawali dengan materi sejarah singkat perkembangan agroforestry, kemudian definisi, konsep, dan prinsip yang mendasari praktik agroforestry, klasifikasi agroforestry, sistem agroforestry utama di wilayah tropika, teknologi praktik agroforestry, komponen interaksi dalam praktik agroforestry, aspek produktivitas tanah, di mana peningkatan produktivitas tanah dianggap sebagai salah satu keunggulan terpenting dalam memahami agroforestry, aspek sosial ekonomi agroforestry, diagnosis dan rancangan praktik agroforestry di lapangan, serta kriteria evaluasi agroforestry. Untuk mendukung capaian pembelajaran, maka materi yang diajarkan pada mata kuliah agroforestry itu ada 10 topik utama. Yang pertama yakni kontrak kuliah, serta penjelasan tentang dasar ekologi, definisi dan konsep agroforestry, dan peran agroforestry dalam pembangunan pertanian. Kemudian yang kedua, klasifikasi agroforestry. Yang ketiga, sistem agroforestry di wilayah tropika. Kemudian yang keempat, teknologi agroforestry. Yang kelima, peran pohon multiguna dalam sistem agroforestry. Yang keenam, interaksi dalam agroforestry. Yang ketujuh, tanah dan agroforestry, serta membahas pengaruh pohon terhadap tanah, siklus nutrisi yang ada di dalamnya, bahan organik, fiksasi nitrogen, dan konservasi tanah. Kemudian yang kedelapan, aspek sosial ekonomi agroforestry. Yang kesembilan, diagnosis dan rancangan agroforestry. Dan yang terakhir adalah evaluasi sistem agroforestry. Beragam referensi yang bisa digunakan pada mata kuliah agroforestry. Yang pertama, buku dengan judul An Introduction to Agroforestry, karangan dari Nair. Kemudian ada buku dari Stapler, terbitan dari iCraft. Dan yang ketiga, bahan ajaran agroforestry, juga terbitan dari iCraft. Kemudian juga ada beberapa referensi lain yang bisa digunakan pada mata kuliah agroforestry ini. Mata kuliah agroforestry diajarkan dalam 16 pertemuan seperti mata kuliah yang lain, jadi sama. Di mana pertemuan pertama tadi adalah pembahasan tentang kontrak perkuliahan, regulasi perkuliahan, dan definisi awal tentang sistem agroforestry. Kemudian pertemuan kedua sampai ke 7 ini berfokus pada pengenalan dasar pada sistem agroforestry seperti peran, kemudian klasifikasi dalam sistem agroforestry, kemudian interaksi yang terjadi di dalam agroforestry baik di atas tanah maupun di bawah tanah. Dan bahasan agroforestry berdasarkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Di minggu ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester, kemudian di minggu ke-9 sampai minggu ke-14 kami berfokus pada bagaimana mengevaluasi sistem agroforestry, serta dari evaluasi tersebut mulai mendesain dan merancang agroforestry yang lebih baik. Pada pertemuan ke-15 ini dilaksanakan ujian akhir semester, dan pada pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-16 digunakan untuk mengevaluasi perkuliahan. Nah, pada pelaksanaan praktikum difokuskan pada pengamatan dan praktik dasar dalam sistem agroforestry dan meningkatkan soft skill mahasiswa yang berfokus pada kerja kelompok dalam pelaksanaan dan pembuatan laporan. Sedangkan dalam pretest, ujian ataupun responsi di sini dilaksanakan secara mandiri sebagai salah satu bentuk penilaian. Adapun pelaksanaan perkuliahan ini dilakukan secara blended, jadi ada offline atau luring dan juga dilakukan secara online atau daring, di mana porsi untuk online itu maksimal 25% dari total pertemuan. Nah, pelaksanaan luring dilakukan di kelas maupun di lapang, terutama untuk praktikum di Fakultas Pertanian ataupun di luar. Nah, sedangkan pelaksanaan daring ini dilaksanakan melalui media Zoom. Sebagai
bahan penilaian pada perkuliahan, kami terapkan 5 komponen penilaian yang digunakan, yakni terdiri dari tugas, kemudian ujian tengah semester, praktikum, project based learning, dan ujian akhir semester. Dengan persentase tugas ini 25% dalam bentuk pengerjaan soal secara mandiri, kemudian review artikel dan beberapa tugas mandiri lainnya. Komponen UTS sebesar 20%, praktikum juga 20%. Untuk project based learning ini persentasenya adalah 15% dan untuk ujian akhir semester itu adalah 20% yang dilakukan dengan bentuk ujian tulis secara mandiri. Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, maka dosen dan mahasiswa didukung oleh beberapa layanan di Universitas Jember, seperti yang pertama adalah Sistem Informasi Terpadu atau SISTER. Nah, sebagai pusat layanan yang saling terintegrasi antara dosen, mahasiswa, operator, dan pimpinan terutama untuk kegiatan akademik. Kemudian yang kedua yaitu Media Manajemen Pembelajaran atau MMP. Ini sebagai layanan pembelajaran yang mendukung sharing materi, penugasan, penilaian, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada Sistem Informasi Penjaminan Mutu sebagai layanan evaluasi perkuliahan berbasis CPL dan CPMK. Jadi dari si jamu ini kita bisa melihat apakah CPL dan CPMK itu sudah terpenuhi atau belum. Nah, demikianlah pemaparan dari saya berkaitan dengan mata kuliah agroforestry yang juga tercantum dalam rencana pembelajaran semester. Yang berikut adalah bagian dari proses pembelajaran tatap muka yang dilakukan secara offline atau luring. Gitu. Selamat menyaksikan. Baik, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir semua? Sudah absen? Sudah, baik. Minggu lalu kita sudah membahas topik tentang aspek ekonomi dan sosial dalam sistem agroforestry. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang metode diagnosis dan desain atau metode DND dalam sistem agroforestry. Pada pertemuan hari ini, metode penilaian yang akan digunakan yaitu makalah, presentasi, dan diskusi. Jadi di akhir pertemuan ini nanti kalian akan diberikan suatu tugas yaitu project based learning, di mana output yang harus dibuat yaitu adalah makalah. Jadi penilaian terutama paling banyak adalah makalah, kemudian dari makalah ini dipresentasikan dan diskusi gitu. Nah, sebelum kita memasuki topik hari ini yaitu metode DND, masih adakah yang ingat kira-kira apa ciri khas atau spesifikasi dari sistem agroforestry, baik itu dari aspek ekologi, ekonomi, ataupun sosial? Masih ada yang ingat yang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya? Silakan, mungkin ada yang bisa menjawab. Oke, silakan. Afan Muhammad Gawati. Di sini saya bisa menjawab sekali aspek ekonomi dipengaruhi oleh 3 yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial. Menurut saya kalau yang ekologi itu berkaitan dengan keberadaan tanaman pohon, di mana tanaman pohon tersebut itu dapat sebagai pemantulan iklim mikro. Oke, baik, secara ekologi jadi spesifik ya, khas dari sistem agroforestry yaitu adanya tanaman tahunan atau tanaman pohon. Ada pohon ya, pohon itu kan memiliki umur yang panjang. Jadi jarang ada yang sekian bulan. Minimal seperti sengon itu kan 5 tahun. Nah ini atau bahkan jati itu bisa sampai puluhan tahun. Nah ini berdasarkan ekonomi ada faktor suku bunga ya. Jadi faktor suku bunga yang menyebutkan bahwa nilai harga di zaman 20 tahun sebelumnya dengan 20 tahun yang akan datang itu berbeda. Jadi saat penanaman pohon dan saat panen itu harga atau nilai tertentu, nilai rupiah itu berbeda. Itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, secara sosial. Nah, silakan. Menurut saya itu bisa dari pengetahuan petani tersebut, Bu. Jadi kan karena adanya tanaman pohon, jadi petani itu harus paham betul mengenai
jenis tanaman yang ditanam, terus cara budidayanya, dan juga proses pendistribusian dari budidaya tanaman tersebut. Oke, baik. Berarti salah satunya yaitu pengetahuan petani dalam berbudidaya, ya. Jadi sudah betul ya yang kalian sampaikan tadi. Nah, ini di sini itulah yang menjadi latar belakang kenapa kita perlu melakukan metode DND ini dalam proses pengembangan sistem agroforestry. Ya, jadi agroforestry itu mempunyai karakteristik yang sangat spesifik dengan adanya komponen pohon dalam sistem ini. Adanya komponen pohon itu menyebabkan sistem agroforestry tidak mudah diubah dan diganti dalam waktu yang singkat. Apakah ada masalah dalam sistem agroforestry dan kita tujuannya untuk mengembangkan dari masalah ini baru kita membuat solusi-solusi untuk atau menyusun rancangan penyelesaian agroforestry agar agroforestry ini menjadi semakin baik. Nah, bagaimana proses kemunculannya? Jadi metode DND itu sebenarnya adalah metode pengembangan dari metode-metode yang sudah ada sebelumnya. Jadi sebelumnya itu sudah ada FSRD, ya, kemudian ada land evaluation dan ada analisis agroekosistem. Kebanyakan dari metode sebelumnya itu hanya fokus pada aspek tertentu, ya. Misalkan analisis agroekosistem itu kan hanya berdasarkan ekologi saja. Secara ekonomi dan sosial terutama itu masih belum dibahas. Jadi metode DND ini harapannya merupakan penyempurnaan gitu dari metode sebelumnya. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan dalam tahapan-tahapan ini? Ini bisa dibantu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, dalam proses tahapan metode DND ini kita harus selalu meninjau ulang. Jadi ketika sudah mulai dari diagnosis, ya, kemudian kita mulai mendesain dan membuat perencanaan. Nah, ini kita harus meninjau lagi, ya, meninjau kembali ke arah permasalahan yang ada. Apakah perencanaan yang kita lakukan itu sudah sesuai atau belum dengan masalah yang ada? Itu perlu ditinjau baik di lahan ataupun di penelitian, ya, penelitian di laboratorium gitu. Kemudian sampai ke tahap trial pun itu juga harus selalu ada peninjauan ulang gitu. Sampai benar-benar perencanaan atau rekomendasi yang akan kita berikan itu memang benar-benar yang terbaik. Nah, berikut adalah tugas, ya. Jadi tugas untuk adik-adik di sini, kalian sudah melakukan praktikum di beberapa minggu sebelumnya. Jadi kalian sudah mendapatkan data, ada data tentang sistem agroforestry yang ada di sana, kemudian ada data fisik lingkungan, vegetasi, ya, fauna, dan yang lain-lain termasuk juga sosial ekonomi. Kita membuat rekomendasi untuk pengembangan sistem agroforestry yang ada itu menggunakan metode DND.
dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang anggotanya kelas sendiri, Gelak Arum, yang kedua ada Fadul Laili, dan yang ketiga ada Dea Ayu, akan mempresentasikan terkait metode DND pada lahan agroforestry di Desa Kemuning-Lor, Kecamatan Arifdesa. Nah, mungkin untuk yang selanjutnya terkait materinya bisa dipersilakan kelompok saya untuk menjelaskan. Nah, untuk latar belakangnya sendiri di sini tuh ada agroforestry. Jadi agroforestry sendiri merupakan sistem budidaya yang memadukan antara sistem pertanian, kehutanan, dan peternakan. Untuk berdasarkan sifatnya sendiri itu terdapat 2 jenis agroforestry, yaitu agroforestry kompleks dan sederhana. Untuk metode DND sendiri digunakan untuk meminimalisirkan terjadinya kesalahan dan ketidakefisienan yang bisa saja terjadi dalam budidaya agroforestry. Dan di sini ada dokumentasi. Yang pertama itu ada gambar 1 proses wawancara dengan pemilik lahan, dan gambar 2 itu ada kondisi dari agroforestry yang kami amati. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan, yang pertama itu ada luas lahannya sendiri itu 5.000 meter persegi. Untuk klasifikasinya agri-silvicultur, yaitu agroforestry yang membandingkan antara tanaman pertanian dan kehutanan. Untuk lama pemakaian dari agroforestry-nya sendiri itu kurang lebih dari 30 tahun, dan land user semi subsisten atau termasuk agroforestry yang hasilnya itu digunakan untuk dijual dan untuk kepentingan pribadi, namun lebih cenderung untuk digunakan dalam kepentingan pribadi. Untuk tahapan yang kedua yaitu adalah tahap diagnosis. Jadi tahap diagnosis ini dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi maupun masalah yang terdapat pada lahan pengamatan. Berikut ini adalah tabel 1 terkait dengan masalah, tantangan, dan keterbatasan petani. Mungkin untuk dari masalahnya sendiri ada 3. Terbatasnya ketersediaan benih atau bibit unggul, sumber dan ketersediaan air yang terbatas, dan gulma yang cukup tinggi karena tidak dilakukan penyiangan itu sendiri oleh petani. Baik, kami melakukan kelas kesesuaian lahan secara sederhana. Nah, pada kelas kesesuaian lahan di sini kami menentukan 4 kriteria kelas. Yang pertama ada kelas S1, kelas S2, kelas S3, dan kelas N. Di mana untuk kelas S1 sendiri itu tanaman yang ada di lahan agroforestry sangat sesuai dengan kondisi lahan. Artinya tidak ada faktor pembatas yang membatasi tumbuhnya tanaman tersebut. Kemudian kelas S2 dan kelas S3 mulai adanya faktor pembatas, di mana pada kelas S2 ini lebih sedikit faktor pembatas, dan kelas S3 lebih banyak faktor pembatas untuk tanaman tersebut dapat tumbuh di lahan tersebut. Pada kelas kesesuaian lahan yang telah kami lakukan di sini dapat teman-teman lihat pada tabel di depan. Untuk tanaman kopi robusta itu menempati kelas S3, artinya sesuai marginal. Untuk tanaman kopi di sini mempunyai banyak faktor pembatas dibanding tanaman-tanaman yang lainnya. Faktor pembatas pada tanaman kopi di sini kurangnya input, kemudian yang kedua petani perlu modal yang tinggi. Di sini kelompok kami membuat 5 rekomendasi yang mungkin dapat diimplementasikan pada lahan agroforestry yang kami amati. Untuk rekomendasi yang pertama ada penanaman cover crop dan pemanfaatan gulma di lahan. Jadi untuk penanaman cover crop di sini bermanfaat untuk mengurangi tingkat erosi yang terjadi pada lahan. Karena kebetulan pada lahan agroforestry yang kami amati terletak di lahan miring, sehingga untuk penanaman cover crop dapat mengurangi adanya tingkat erosi. Kemudian yang kedua ada pemilihan komoditas dan jarak tanam. Komoditas sendiri, komoditas tanaman yang terdapat di lahan sudah sangat sesuai dengan kondisi lahan tersebut. Selanjutnya ada suplai benih dan bibit. Nah, untuk suplai benih dan bibit di sini bisa didapatkan dari tanaman yang sudah ada di lahan tersebut, atau juga bisa bergabung dengan kelompok tani supaya akses benih dapat lebih mudah diakses oleh para petani. Dan yang terakhir ada sumber air. Nah, suplai air di sini bisa memanfaatkan hujan dan kolam plastik yang dibuat untuk menampung air limpasan saat kemarau datang, sehingga untuk ketika terjadi musim kemarau suplai air tetap tersedia. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Baik, kelompok 1 sangat bagus ya hasil presentasinya. Jadi di sini kelompok 1 sudah merekomendasikan beberapa masalah berdasarkan masalah yang ditemukan ya, seperti tadi ketika kopi robusta ini ternyata masuk di kelas kesesuaian lahan yang S3, itu memberikan
rekomendasi ditambah dengan pupuk dan rekomendasi yang lain, termasuk juga penanaman cover crop ya, ini salah satunya. Jadi bisa untuk menanggulangi gulma. Terus selain itu juga bisa menambah unsur hara yang ada di dalam tanah. Ya, jadi bukan hanya fokus pada gulma, tapi di sini ada inovasi dari kelompok 1 itu untuk menggunakan cover crop ya, karena manfaatnya itu bukan hanya untuk menanggulangi gulma saja gitu. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk pertemuan hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian video dari saya. Semoga video ini memberikan gambaran tentang bagaimana pendidikan di program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jember, terutama untuk mata kuliah agroforestry. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.